Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman trader semua. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha buat teman-teman trader yang beragama Islam. Oke, seperti biasa ya teman-teman. Pada video sebelumnya saya posting entry sell di CHFJP ya, dengan menggunakan setup Yuket Ponyen dari Bistra atau Kak Nora Malaysia. Nah, seperti apa sih Yuket dan Ponyen itu? Sebetulnya Yuket itu adalah USD CAD ya, USD CAD. Nah, jadi Yuket itu sendiri adalah singkatan dari USD CAD, dan Ponyen itu adalah Pound dan Yen ya, Pound Sterling dan Yen Jepang ini ya. Tetapi setup ini bisa dipakai di semua mata uang ya, di semua pair dan juga metal. Seperti apa sih setup Yuket Ponyen itu? Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Oke. Nah, misalnya ya ada kenaikan harga atau rally lalu turun seperti ini dan naik lagi di sini sideway ya, sideway dia bikin base lagi ya. Kalau di SND ini bikin base lagi, sideway lalu naik ya, lalu naik, dan ketika pullback ke sini kita siap-siap buy, kita siap-siap entry buy atau pakai pending order di base ini teman-teman ya. Kok bisa bang? Nah, sebelumnya kita tarik dulu garis dengan trendline ya, seperti ini. Kita cek apakah landai ataupun tajam ya. Nah, seperti ini untuk setup buy ya, dan kita pakai horizontal line, panjangan ya. Pakai horizontal line seperti ini. Nah, jadi kita entry di sini teman-teman ya. Kita entry di sini, entry buy. Oke, entry buy gitu ya. Ini juga termasuk materi dari Kak Nora, yaitu SNR continuation. Nah, di trendline ini yang kedua ya, yang ini yang pertama kita pasang trendline-nya ini satu, saya tulis ya, satu, dan
sini yang kedua ya. Nah, jadi di nomor 2 ini, di angka 2 ini kita cari decision point-nya. Kita cari decision point, cari candle engulfing ataupun cari base RBR ya, ataupun drop base rally ya, RBR dan DBR. Nah, ini untuk setup buy. Kita entry buy ya, entry buy di sini, entry buy. Dan kalau di setup sell-nya, kalau di setup sell harga naik ya, misalnya seperti ini, harga naik terus turun dan naik lagi, lalu break tunggu, ini kita bikinnya seperti ini teman-teman. Terus sini sideways, bikin base, di sini ya, seperti ini, lalu dia break, tapi breaknya ini nggak terlalu jauh dari support yang kena break ini teman-teman ya. Dia nggak pergi jauh ke bawah ini, enggak ya, nggak terlalu jauh. Misalnya di sini, nah ini yang dinamakan fast retest teman-teman. Jadi kalau late retest ya, itu agak berisiko. Nah ini di sini, dan kita bisa tarik seperti ini. Terus kita bisa entry sell di sini teman-teman ya. Nah, kita pasang horizontal line-nya pakai warna ini aja ya. Nah, ini di sini kita sell. Oke. Nah, jadi kita entry sell di sini. Entry sell ya. Ini kita samakan aja, ini nomor satunya di sini dan ini yang angka 2-nya di sini. Nah, di nomor 2 ini ya, di zone kita, di zone sell kita di sini. Nah, kita cari apa? Cari drop base drop teman-teman ya. Cari drop base drop ataupun rally base drop ya, untuk setup sell-nya. Cari ini decision point-nya ya, decision point atau titik keputusan, itu saya singkat DP ya teman-teman, decision point. Nah, seperti apa decision point-nya ya, sebelumnya kan saya sudah sharing ya, posting, sudah share bentuk-bentuk dari engulfing candle ya, engulfing candle ini
ini bearish engulfing ya, bearish engulfing. Ini drop base drop teman-teman. Nah ini seperti ini adalah drop base drop ya. Ini drop lalu dia bikin sideways ya, terus turun. Ini untuk setup sellnya. Nah untuk setup buy-nya ya, teman-teman bisa download PDF dari supply and demand di Google, banyak kok ya, di forum-forum Telegram, forum trading itu banyak yang share PDF SND. Dan untuk setup buy-nya itu rally, base rally, atau kita cari DBR-nya. Nah ini biru, terus merah seperti ini ya. Entah nanti di penampakannya di MT4 tetap ada shadow atau enggak ada, itu macam-macam teman-teman. Saya cuma gambar balok-baloknya seperti ini ya. Nah ini adalah rally, base rally, RBR untuk setup buy. Oke, ini untuk ini ya, setup buy di sini. Yang di sini teman-teman kita cari DP-nya ini di sini ya, decision point-nya yang berupa RBR ya. Dan untuk setup sell kita cari decision point-nya yang di angka 2 ini seperti ini ya. Nanti saya share link YouTube dari murid dari Kak Nora ya. Saya juga dapat di YouTube ya, saya belajar di YouTube. Channelnya saya nanti share di link deskripsi ya. Di deskripsinya linknya saya akan posting di deskripsi. Dan penampakannya seperti apa? Oke, kita langsung ke MT4-nya. Nah ini saya ada setup ya, ini backtestnya ya, ini backtest. Nah UK Ponyen itu pertama kali ya, langkah-langkahnya kita jadikan line chart seperti ini teman-teman. Kalau di MT4 kita pakai line chart, nah seperti ini. Oke, nah ini jadi saya hapus dulu ya, saya hapus ini, saya hapus. Nah ini yang hijau ini ya, kotak hijau ini indikator teman-teman, indikator khusus candle sesi US ya di H1 ini. Nah ini seperti ini. Nah jadi saya gampang kalau sorry lagi batuk teman-teman. Saya gampang kalau menandai sesi US, jadi langsung otomatis ada. Jadi tinggal mencari SNR-nya. Nah, sekarang kita kan mau bahas UK Ponyen. Jadi kita simpan dulu teknik SNR US ini ya, khusus gold. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah pakai time frame besar teman-teman, entah di daily ya, daily ataupun H4 ataupun weekly bisa. Tapi kalau weekly kelamaan kita pakai H4 aja ya. Nah kita ganti ke line chart ini, kita ganti ke line chart. Nah di sini ada support ya, ambil yang runcing ya teman-teman, yang berbentuk huruf V ini ya, berbentuk huruf V untuk setup selnya ya. Terus kita pakai trendline ya di sini. Nah yang jadi pertanyaan, trendline ini
akan dikemanakan, apa di sini ya. Jadi kalau runcing seperti ini nggak bisa dipakai teman-teman, jadi harus landai seperti ini, landai. Nah misalnya di sini ya teman-teman. Oke, kita cek. Nah ini terus kita pakai horizontal line, kita tandai di sini. Nah di sini ini ya teman-teman. Nah kita cari decision point-nya. Nah kalau setup cell kita cari apa? Cari drop base drop ataupun rally base drop ya, itu SND-nya. Nah kita ganti ke candlestick dan penampakannya seperti ini teman-teman, merah, biru, merah. Jadi ini drop base drop, maka kita bisa sell di zone ini, entry, sell, entry, sell. Nah bang, cari setup buy-nya bang. Nah, oke, kita cari setup buy-nya ya, kita backtest setup buy-nya ini. Nah oke, kita, nah di sini ada Yuket Ponyen juga. Nah ini terus kita taruh horizontal line ya, kita marking di sini, terus kita ganti ke candlestick. Nah ini betul kan, ini rally base rally ya kan, dan resisten sebelah kiri itu sudah kena break candle bullish yang satu ini. Tetapi perlu diperhatikan juga ya teman-teman, kita harus pakai penalaran juga sih ya. Kalau saya pribadi itu saya improvisasi juga. Nah kebetulan di sebelah kiri ini ada left shoulder, maka zone kita perbesar sampai sini di left shouldernya. Oke, dan ganti lagi candlestick. Nah ini, jadi kita bisa buy pertama yang di sini di horizontal line pertama pakai lot kecil, dan di horizontal line kedua kita besarkan lot dari yang di atas agar ketutup nanti minusnya yang atas. Dan tentunya sesuaikan dengan modal teman-teman ya. Nih rewardnya, misalkan kita pakai SL ya, pakai SL dari left shouldernya di sini berapa, 50 pip ya, misalnya 50 pip di sini. Kita lihat rewardnya berapa, 380 pip, 82 pip. Oke. Nah seperti itu ya teman. Misalnya nah ini kita kan sudah lihat video dari entry sell saya di mata uang CHF-JPY kan. Nah saya itu instan sell di sini ya, saya instan sell di sini karena ada drop base drop. Dan kalau kita pakai line chart penampakannya seperti ini teman-teman. Nah ini landai ya, landai. Oke, nah ini terus yang kedua, kenapa saya hold, karena di atas juga ada. Nah ini ya, jadi zone entry kita itu ada dua di sini ya, di atas dan di bawah. Ini pertama kita bikin zone dulu di sini dan di sini teman-teman. Oke, nah kita ganti ke candlestick.
Nah ini kan drop base drop kan ya, merah biru merah, terus ini merah biru merah, seperti yang sudah saya jelaskan seperti ini ya, merah biru merah. Oke. Nah ini jadi saya entry pertama di sini, dan ini harga nggak sampai teman-teman, harga nggak sampai ke horizontal line yang saya tandai. Jadi kenapa? Ya tengok lagi sebelah kiri di sini ya, kita harus improvisasi ataupun daya nalar kita diaktifkan. Nah ini ya, kita cuma floating berapa kalau entry yang atas, floating 30 pip. Ini sampai 60 pip saya floatingnya yang waktu saya posting itu. Tetapi rewardnya berapa? Saya sudah close sampai sini ya, saya close profit 200 pip teman-teman ya kan. Nah untuk pengguna SNR sesi US ya, teman-teman bisa padukan. Nah dipadukan, nah ini kan, ini saya hapus dulu ya. Nah ini saya hapus, ini kan sesi US, ini saya pakai indikator sesi market teman-teman. Nah kalau di channel Telegram sudah saya share ke teman-teman, sudah saya bagikan ya. Nah ini adalah sesi US, jadi tinggal pending order aja, ataupun teman-teman bisa tunggu konfirmasi di area sini. Oke, di area sini konfirmasi di M5 misalnya ya. Scroll ke belakang, ada di atas kan masih ya, cek. Nah ini lah, betul kan, ini breakout support ini, dan pullback ke atas ke sini ya, ke bahu kiri yang di sini ya teman-teman. Nah di sini kita bisa sell. Nah ini agak ke bawah ini ya, agak nyampe ke bahu kirinya, jadi kita bisa entry di sini langsung. Nah udah paham kan? Jadi bagi pengguna SNR sesi US, teman-teman bisa padukan untuk tambahan filterisasi teknikalnya. Jadi kalau kita punya banyak ilmu ya, nggak akan terbuang percuma teman-teman. Jadi pasti cocok ya, pasti cocok, dan mau dibolak-balik gimana pun tetap posisinya misalnya sell ya tetap sell, meskipun pengguna BBMA misalnya, indikator BBMA ataupun Fibo Musang dan lain sebagainya. Kalau teman-teman itu sudah paham 100% teknikal tersebut, kalau dipadukan dengan yang lain, pastinya tetap setupnya sama. Misalnya setup buy ataupun sell itu tetap padu, maksud saya seperti itu teman-teman ya. Oke, nah ini nanti saya berikan contoh entry lagi dengan menggunakan Yuket Ponyen ini ya, di minggu depan ini, Senin besok ya, mudah-mudahan dapat setup. Oke. Nah sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang mengena ataupun ada yang belum bisa paham. Nanti kita bahas lagi dengan entry-nya ya, contoh entry-nya. Saya akan coba record ya, coba rekam pada saat saya entry di setup
UCAT Ponyen ini yang dipadukan dengan SNR CCUS ya. Kalau di mata uang saya nggak pakai CCUS teman-teman, saya tetap pakai SMD, SNR, fake out, fake breakout, KML dan lain sebagainya. Oke, nah sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini saya nak share tentang upgraded continuation, UCAT dan Ponyen atau nama pendek dia YNP. So, untuk entry ni memerlukan 3 langkah, iaitu dari lower time frame ke higher time frame kita tengok SNR, trendline and time frame. Dan dari higher time frame ke lower time frame kita memerlukan higher time frame, trendline dan SNR. So, SNR mestilah jelas berbentuk A atau V capital letter. Kita tak nak yang macam ni dia malu-malu nak tunjuk SNR dia. Okay, dan untuk trend line, kita nak yang landai, yang macam ni. Kita tak nak yang menegak. Okay, kita nak yang macam dia buat rupuk sikit. Macam tu. Dan untuk time frame, okay, time frame ni dedicate to bigger time frame or higher time frame. Okay, dekat time frame besar dia buat major reversal atau major bullish or bearish engulfing atau major rally based rally and drop based drop. Okay, so asal perkataan UCAT dan Ponyen ni adalah dari Dira Gold Digger. UCAT ni adalah USD Canada dan Ponyen ni adalah GBP JPY. Dan teknik yang saya nampak ni lebih kurang teknik yang mentor saya ajar. Cuma mentor saya ni lebih kepada bahasa Arab, naqatut taraji, yang bermaksud pullback point. So saya guna UCAT dan Ponyen ni sebab lebih familiar berbanding perkataan Arab ni yang akan membelitkan lidah kurang. Okay, untuk entry ni macam biasa wajibnya kita perlukan multi time frame analysis dan clear SNR. Okay, cara kita nak tengok clear SNR tu, kita tukar ke line chart untuk dapatkan clear SNR. Okay, so trendline ni adalah UCAT dan Ponyen adalah entry quick retest. Untuk UCAT ni kita hanya ada 2 point saja. Entry kita adalah berada di second point. Dan korang kena ingat yang kelemahan teknik ni sebab dia ada entry point. Maksud saya sebab selalunya saya akan cakap mesti ada rally base rally and drop base drop ataupun double maru, cucuk atas cucuk bawah, something like that. Tapi kelemahan dia tak ada entry point. Kalau korang selesa dengan SNR continuation yang sebelum saya ajar ni, keep on with it. Okay, so this one is dah advance sikit lah. Okay, ini adalah contoh dia punya shape dalam chart. Di sini kita ada first point and then kita ada second point. Okay, dan kita dah ada trend line dekat sini. And then suddenly lepas tu price break. Okay, dan kita punya entry adalah di sini. Okay, price datang balik and then dia terus terjun. Okay, so inilah entry kita berada di second point. Alright. Dan ini adalah contoh yang saya cakap dia bahaya, dia jadi high risk. Okay, dan ada lagi satu contoh. Kita ada first point and kita ada second point. Tapi price lambat. Okay, so second point ni dia jauh dekat tempat break. Okay, so yang ni pun kita tak nak. So ingat kita nak yang macam ni. Dia landai. And then pas dia buat second point tu, price terus break. Dan kadang-kadang korang akan terjumpa setup SNR continuation atau mungkin korang akan terjumpa setup hybrid ke, setup QML ke, macam tu. Kalau ada combination semua tu, korang janganlah teragak-agak untuk melakukan sell ataupun buy. Okay, so ini adalah contoh dekat dalam chart macam mana. Okay, so kita ada first point and then kita ada second point. And then entry kita kat sini. Tapi kalau kita tengok dekat time frame besar,
ini adalah setup continuation. So of course lah kita ambil yang dekat sini. Then price pun react. Alright, dan ini adalah contoh yang seterusnya. So kita ada first and second point, and entry kita dekat ni Okay. Bila kita tengok dekat candlestick chart, kita nampak ada setup continuation. Kita ada resistance bentuk A, capital letter, sebaris dengan rally base rally, and then price datang balik dan retest. Okay. Tapi korang kena ingat kalau korang jumpa macam ni, korang kena tengok dekat time frame besar apa. Okay, so dekat time frame besar dia adalah bullish engulfing. So dia buat major bullish engulfing dekat H4. Okay, sama juga dengan ni kita ada UCAT. Kita ada first point and then kita ada second point. Kita tengok balik dekat candlestick chart. Sebenarnya dia adalah continuation sell. Okay, so now jom kita tengok entry dia pula. Okay, saya tak tahu apa nama dia guna, tapi saya panggil UCAT. Kita panggil dia UCAT dan ponyan lain. Ada first point and ada second point. So kita punya entry dekat sini lah. Okay. And then bila kita tengok dekat sini, dan ni lah, tengok Dira pun entry dekat sini. Misalkan dia adalah quick retest. Ini pun sama, dia punya UCAT ponyan. Okay. Dan kalau kita tengok Dira punya ni kan, macam tak masuk akal kenapalah dia entry dekat sini kan. Tapi kalau kita tengok ada confluence, lepas tu rupanya dia adalah UCAT. Okay, so saya ambil kat sini, ada confluence, lepas tu siap ada UCAT kat sini. Samalah juga dengan GBP JPY pun dia entry juga. Ada first point, kita ada second point, entry dekat second point. Okay, and then okay, kita tanda dekat sini. Tengok. Okay, memang dia tengok UCAT. Tapi kena ingat, korang kena tukar ke time frame besar, dia buat bearish engulfing. Ini pun sama macam dalam webinar saya ada tunjukkan. Kita ada first point, kita ada second point. So kita punya entry dekat sini. Okay, tapi bila kita tengok time frame besar, engulfing. Ya, atau dia buat drop base drop. Price react dekat sini. So this one kalau korang tak jumpa SNR continuation, korang boleh guna ni lah. Sama juga dengan contoh ni. Kita ada first point dan kita ada second point. So sini kita punya entry lah. Time frame besar sampai base. Kalau kita tunggu sampai base kan, tapi dia tak sampai base, maknanya dia react dekat UCAT ni. Ni contoh lagi satu. Ni dia jadi menegak. Kita tak nak macam ni. Okay, so ini dah jadi late retest. Kita tak nak yang macam tu. Okay, ada yang tanya nak time frame berapa? Bagi saya lebih besar time frame lebih bagus lah. Korang nak start weekly ke daily ke H4 ke. Kalau dah M15 ke M5 ke, dia dah jadi macam mengarut.